Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMK Putra Karya Mandiri. Selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 3. Ya, ketemu lagi dengan saya Bu Ulfa dengan mata pelajaran yang sama di kelas 11, yaitu PKWU, Produk Kreatif Kewirausahaan yang berhubungan dengan jurusan kalian yang kalian ambil adalah asisten keperawatan. Kalau kelas 11 dan kelas 12 jelas berbeda materinya. Sebelum saya melanjutkan materi yang ingin saya sampaikan, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran online kita dari awal dan sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, jangan lupa untuk kalian anak-anakku persiapkan alat tulisnya, buku, dan juga pulpennya, ya, karena ini jelas materi baru beda dengan materi pada waktu kelas 11, ya. Materi yang pertama berhubungan dengan produk massal. Sebelum ke materi lebih lanjut, saya mengingatkan kalian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, physical distancing, social distancing, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalian tuh harus stay healthy, ya, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah pun juga di rumah. Walaupun di rumah jangan sampai bosan, karena pembelajaran kita melalui online wajib kalian lihat dan juga harus kalian pahami. Bisa dimengerti semua? Oke, lanjut ke produk massal. Apa sih itu produk massal? Produk yang namanya produk adalah barang, betul. Produk adalah barang. Massal itu kan banyak. Jadi yang namanya produk massal adalah produk yang dihasilkan atau dibuat secara banyak sekaligus, bro. Yang bikin siapa, Bu? Ya perusahaan. Karena ini berhubungan dengan suatu produk ataupun barang yang nantinya akan didistribusikan atau dijual ke masyarakat. Karena kita bergerak di dalam kesehatan, jadi produk yang nantinya akan dipasarkan yaitu berhubungan dengan dunia kesehatan. Bisa obat-obatan maupun alat-alat kesehatan atau alkes. Paham semua? Yang namanya produk massal itu biasanya dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jumlah besar untuk meminimalisir kegagalan. Biasanya melakukan siapa? Tenaganya. Manusia, Bu. Bukan manusia. Kalau manusia itu tenaganya terbatas. Tapi kalau mesin itu kan tidak terbatas karena tidak mengenal capek. Tapi kalau manusia tenaganya sudah 1 jam ya sudahlah capek. Jumlah barang yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan juga sedikit. Tapi kalau mesin langsung grup banyak. Jadi akan meminimalisir pengeluaran, tidak boros, ya, perusahaannya. Produk massal atau dikenal juga dengan istilah produk mengalir, ya, mengalir tadi yang sudah saya katakan. Mengalir secara terus-menerus adalah produk yang diproduksi dalam jumlah besar, gede produknya, ya. Nah, konsepnya, yang namanya konsep itu adalah jenisnya. Macam sekali, banyak sekali macamnya, ya. Bisa produk mulai dari makanan. Tadi yang saya sebutkan adalah contohnya karena kalian berhubungan dengan dunia kesehatan adalah apa? Alkes dan juga perawatan. Tapi di luar itu juga banyak sekali. Contohnya mulai dari makanan, air mineral, sampai perakitan. Perakitan di sini ada berhubungan dengan kendaraan bermotor dan juga peralatan rumah tangga, ya. Peralatan rumah tangga yang dibikin oleh siapa? Yang dibikin oleh suatu perusahaan. Ya, jadi macamnya itu banyak sekali, berbagai jenis produknya. Ya. Kalau kalian tadi berhubungan dengan obat-obatan dan juga alat kesehatan, kalau ini secara umum tadi. Perencanaan produk massal adalah
produk baru juga harus ada apanya? Ada ikannya, ya kan? Kalau tidak ada ikan, mana tahu masyarakat ini produk apa, fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Harus itu, ya, biar masyarakat umum tahu. Jadi produknya bagus, nih aku pakai produk ini kinclong, aku tambah cantik, tambah putih dan lain sebagainya. Kalau produk kan seperti itu, ya. Paling booming adalah produk apa? Kecantikannya, kue, krim pagi, krim malam. Langsung kan hasilnya, iya bu, aku kayak instan bu, biar mukanya nggak bulu-bulu bu, di sini putih, di sini hitam, ya harus rata. Nah, pasar yang paling banyak ini kan kalau untuk perempuan adalah produk kecantikan, ya, juga menciptakan suatu ide produksi. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan mencakup diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Jadi, sudah ada alurnya. Kalau mau membuat suatu barang itu, produknya harus diuji dulu, ya. Jangan sampai ada kesalahan. Kok setelah pakai krim ini gatal-gatal mukaku, ya, tambah bermerah, bintik-bintik dan lain sebagainya, itu nggak boleh, ya. Harus diuji cobakan dulu, diperbaiki produknya sebelum masuk ke pangsa pasar di masyarakat, ya. Nanti pendistribusiannya seperti apa dan lain sebagainya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai harga. Nah, ada produk yang sama, ya, kegunaannya sama tapi beda. Nah, produk yang baru ini lebih mahal, isinya juga nilainya juga sama. Pasti kalian lah ngapain juga pilih yang lebih mahal, yang lebih murah ada toh. Pasti milih yang lebih murah, ya. Tapi tadi, ya, kalian juga jangan terkecoh dengan harga, ya. Semakin murah harga suatu barang, pasti ada item tertentu yang akan dikurangi. Pasti itu, nggak mungkin perusahaan bikin barang murah dengan bahan baku yang mahal, nggak mungkin. Pasti juga ada yang dikurangi. Bahannya tidak sesuai dengan takarannya, ya. Tapi kalau harganya mahal, walaupun mahal, tapi kan sudah teruji secara laboratorium. Ini yang abal-abal, ya, walaupun sama kegunaannya, tapi belum teruji secara laboratorium, kan berbeda. Kalian pilih yang mana? Coba pilih yang murah, tapi murahan, yang mahal tapi mahalan, memang seperti itu. Yang mahal tapi kualitasnya baik, bukan mahal-mahalan, ya. Pasti pilih yang mahal, ya. Jangan juga terkecoh dengan masalah harga. Memang hal seperti kualitas barang dari Korea, Jepang, ataupun produk dari Cina, itu kan pasti berbeda. Yang paling diminati oleh masyarakat umum adalah produk dari Cina. Iya bu, jelas bu, regane murah bu, iya murah, tapi nanti cepat jadi sampah, nggak terpakai lagi. Kan emang beli baru senang, beli baru dipakai terus, tapi lama-kelamaan kok kayak gini ya, produknya nggak bagus dan lain sebagainya, ada efek sampingnya bla 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 bla, ya. Kecewa lah kita sebagai konsumen. Jadi kalian sebagai konsumen juga harus pintar dalam memilih produk yang ada di pasaran. Oke. Lanjut, ini banyak sekali, ya. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biaya yang digunakan untuk menilai kinerja suatu pengembangan produk. Ya, kalau yang berhubungan dengan pengembangan produk harus berhubungan dengan finansial, laba atau biaya. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Banyak atau sedikit? Semakin banyak pengeluaran atau semakin banyak biaya juga harus memperbaiki suatu produk biar menghasilkan suatu barang yang bagus dan juga menghasilkan laba atau keuntungan untuk perusahaan. Yang pertama, kualitas produk. Sebagian produk dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya tadi. Produknya bagus, ya,
packingannya bagus, pengemasannya bagus, harganya stabil, tidak relatif mahal. Itu kan akan memberi kepuasan sendiri kepada pelanggan. Ya. Yang kedua, biaya produksi adalah biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit. Biaya produksi menentukan besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, perusahaan sudah memberikan 1 triliun untuk bikin suatu produk, tapi apa? Tidak sesuai. Ya karena tadi apa? Kualitasnya menurun. Jadi akan menurunkan kualitas laba yang dihasilkan. Nanti defisit, rugi, kan nggak mau seperti itu, ya. Juga ada strateginya sendiri. Yang ketiga, waktu dan pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Waktu dan pengembangan produknya harus sesuai. Waktunya seperti apa, ya? Perubahan teknologi juga kita harus mengikuti perkembangan zaman, pengemasan produknya harus sesuai. Misalkan contohnya ED-nya atau masa kadaluarsanya juga harus dilihat. Jangan bikin produk tapi tidak ada masa kadaluarsanya. Itu kan akan merugikan konsumen. Tidak tahu kapan waktu pengemasannya, langsung saja dipasarkan di pasar. Tidak boleh seperti itu. Ya, yang keempat, biaya pengembangan merupakan salah satu komponen penting dalam investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profitnya. Biaya pengembangan suatu produk. Kalau kita bikin produk A sudah lama ya di pasaran sekitar 2 tahun, ya. Ingin melakukan suatu riset dan pengembangan lagi biar menjadi lebih terkenal, ya. Kalau waktu bikin produk A hanya terkenal di pangsa pasar domestik, ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ingin memperluas usahanya untuk mengembangkan produknya sampai ke luar negeri, ya. Pengembangannya juga harus sesuai dengan investasi, ya. Nanam modalnya juga harus lebih banyak karena akan memperoleh keuntungannya lebih juga. Kalau pada waktu bikin produk A hanya domestik di dalam negeri, ya, tapi pas bikin produk B pengembangannya lebih dan lebih, ya, harus juga siap dalam hal finansial untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Yang kelima, kapasitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Ya, asetnya, ya, aset yang digunakan oleh suatu perusahaan seperti apa asetnya? Apakah aset ini milik sendiri ataupun milik gotong royong? Ya, kalau milik sendiri jelas nanti akan memperoleh profit yang lebih banyak. Tapi kalau misalkan asetnya bareng-bareng, ya mau nggak mau harus dibagikan dengan orang lain, ya. Jadi tidak lebih efektif kalau seperti itu. Kalau milik sendiri pasti akan lebih efektif dan juga ekonomis untuk pengembangan di tahun-tahun berikutnya, ya. Ini dia tadi 5 dimensi yang berhubungan dengan laba dan biaya yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Oke, lanjut. Next. Perancangan dan pembuatan suatu produk yang baik, baru, atau yang sudah ada merupakan bagian yang sangat besar dari suatu kegiatan teknis yang telah ada. Karena kalau dalam pembuatan suatu produk tadi di awal saya sudah jelaskan, walaupun memakai tenaga manusia tapi kan diminimalisir. Kalau semua pakai tenaga manusia, nanti malah kebanyakan ruginya. Karena tenaga manusia itu kan terbatas. Berbeda dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Perusahaan-perusahaan besar pasti harus mempunyai
dan bisa juga untuk membeli mesin berteknologi tinggi. Ya, kalau manual, capek, kesel, istirahatnya malah lebih lama, ya, barang yang dihasilkan malah lebih sedikit. Itu kan tidak mengefisiensi waktu dan juga akan merugikan suatu perusahaan. Kegiatan ini dapat dari persepsi tentang kebutuhan manusia, kemudian disusul oleh penciptaan suatu konsep, produk, perencanaan, produk, pengembangan, dan penyempurnaan produk. Jadi, kalau yang namanya produk, ide gagasan dari awal adalah dari manusia, bukan dari mesin. Karena mesin tidak bisa mikir, karena mesin kan hanya di manual, pencet-pencet seperti ini ada peraturannya. Tapi kan kalau ide gagasan muncul itu kan untuk mengkonsep suatu produk adalah dari manusianya. Penciptaan produknya seperti apa, perancangannya seperti apa, semenarik mungkin. Produk itu harus dikemas dan nantinya akan dipasarkan ke masyarakat, ya. Pengembangan dan penyempurnaan produk. Jangan nanti bikin obat ternyata botolnya lemar, bagian bentuknya dari bahan plastik yang sangat tipis, kualitasnya tidak baik. Jangan seperti itu, ya. Berbeda dengan misalkan bikin obat tapi kemasannya bagus, pakainya kaca dong ya, yang awet, yang tahan lama, kecuali kalau dibanting pasti pecah. Jangan seperti itu, ya. Tapi pakai plastiknya aja kualitasnya, aduh, darahnya sekali, kena panas, sengatan matahari kita aja sudah pengok, bolong, dan lain sebagainya. Itu kan akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas produk yang dibikin oleh perusahaan. Apalagi itu obat, ya, kan tidak boleh terpapar oleh suhu udara bebas, kena matahari terlalu lama dan sebagainya, akan mengurangi kualitas dari obat tersebut. Tapi kalau pengemasannya dari bahan kaca, kacanya keren, ya, bening, kandel kayak pulsa, ya, tebal, ya, pasti akan mengawetkan produk obat yang ada di dalam kemasan tersebut, betul tidak? Ya. Jadi yang namanya packing juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi kualitas produk yang nantinya akan dibeli oleh masyarakat. Oke, lanjut. Hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Yang namanya perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah. Ada 3 fungsi manajer, harus manage, ya, harus bisa di-manage, diatur, ya, jangan asal blak berterserah sendiri, nggak boleh seperti itu, ya, karena setiap perencanaan produksi pasti ada masalah-masalah tersendiri, tidak mungkin langsung hebat, pasti ada masalahnya, ya. Yang pertama, fasilitas produk apa saja yang diperlukan, ya. Fasilitas produksi, kita akan produksi apa, seperti bahan-bahannya seperti apa yang harus dipersiapkan. Jangan asalan mau bikin obat tradisional tapi dengan bahan yang seadanya, tidak boleh seperti itu, ya, harus sesuai, ya, karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara membagi alat-alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. Alat produksi juga harus sesuai, ya, tidak salah-salan. Mau masak, ambilnya bukan pisau tapi gergaji, kan beda, ya kan? Masa seperti itu tidak boleh. Mau bikin obat, ya, sesuai alat-alatnya, ya, yang harus disiapkan, tidak boleh salah. Mau bikin obat ambilnya mikroskop, itu kan nggak benar, ya. Yang ketiga, bagaimana cara agar alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan, ya, caranya, fungsinya, fungsi produksi itu harus benar, fungsi alatnya, maksud saya fungsi alatnya. Mau
bikin obat ternyata alatnya mati, ngadat, bla 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 bla, wah rugi. Ya, harus ada teknisinya. Ini kan permasalahan-permasalahan di luar manajerial. Ternyata ya alatnya sudah rusak, ternyata nggak bisa. Ya, mau bikin kapsul baru satu yang jadi, harusnya kan bisa dapat banyak. Ini hanya satu kapsul karena permasalahan tadi alatnya yang tidak berproduksi dengan baik. Ya, ini hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Next. Nah, secara umum perencanaan produksi berkaitan dengan dua aspek. Aspek yang pertama penjadwalan dan perencanaan tugas. Ya, sesuai jadwalnya kapan, harinya, perencanaannya kapan, bla 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 bla. Kedua, aspek tata letak dan hubungan antara sumber dayanya. Sumber daya ini berhubungan dengan apa? Entah itu sumber daya alam, ya, yang berhubungan dengan alatnya, bahannya, dan juga sumber daya manusianya, kitanya, sumber daya manusia harus smart, harus tahu. Yang selanjutnya, perencanaan produksi selalu berubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi. Ya, sudah dibikin sedemikian rupa, tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana dari awal. Itu pun juga harus diminimalisir. Jadi tadi adalah secara umum perencanaan produksi berkaitan dengan dua aspek. Dua aspek tadi, aspek penjadwalan dan juga perencanaan tugas, tata letak atau hubungan antara sumber daya. Sumber daya ini adalah sumber daya alam, ya, kesediaan bahan-bahannya atau peralatannya, dan juga sumber daya manusia atau kecakapan atau skill, keahlian yang dimiliki oleh manusia. Oke? Anak-anakku semua, itu tadi ya materi yang sudah saya sampaikan mengenai produk massal. Produk massal adalah produk yang dihasilkan oleh produk yang secara terus menerus dalam jumlah atau skala yang besar. Oke, ternyata ada satu lagi slide yang ketinggalan. Kontrol produksi harus dikontrol. Mekanisme untuk mengawasi agar produksi berjalan sesuai dengan rencana harus diawasi. Yang awasi siapa? Ada bagiannya sendiri. Ya, harus diawasi untuk quality controlnya dari suatu produk. Ya, fungsinya ada 5. Yang pertama, menjaga agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangan-kekurangannya. Ya, jadi kekurangannya pun harus dicatat, misalkan ini ada yang cacat produknya dan lain sebagainya. Ya, nanti harus diperbaiki. Menganalisis data yang dicatat dan menghitung kesalahan-kesalahannya. Jadi dalam suatu kontrol produksi, pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan ini kan harus dicatat. Hari ini bikin kesalahannya ada 10, lain hari pasti berbeda, nggak mungkin 10, ternyata tambah banyak, tambah 20. Ya, harus diintrospeksi lagi. Syukur-syukur kesalahannya tidak ada. Ya, tapi kalau misalkan kesalahannya tambah banyak, ya harus diintrospeksi lagi, biar diminimalisir. Nanti yang ada rugi perusahaannya. Kalau dalam quality control produksi banyak kesalahan yang dilakukan. Mengambil langkah langsung untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam proses produksi. Ya. Jadi harus tahu mengoreksi diri. Ya. Kalaupun misalkan kita menegur kepada pekerja sesuai dengan bisnisnya, kalau salah ya salah, jangan langsung bagaimana sih ini, nah, harus dengan bahasa yang halus untuk diperbaiki lagi. Next, yang terakhir, meneruskan laporan kontrol produksi ke bagian perencanaan
bagian perencanaan produksi. Ini loh, ini dari kesalahan kontrol produksi atau quality controlnya seperti ini ya, harus diserahkan karena akan ditindaklanjuti untuk mengurangi kesalahan yang terjadi di pembuatan produk berikutnya. Oke, sekian materi yang saya paparkan di hari ini ya. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Saya ucapkan semangat walaupun belajar di rumah ya. Tetap stay healthy, jangan bosan-bosan mengikuti pembelajaran online ya. Dan juga gak kalah pentingnya ya, subscribe ya. Ya, subscribe channel YouTube di SMK Mitra Karya Mandiri. Karena kalau banyak subscribe ya, nanti akan semakin terkenal channel YouTube-nya ya. Sama juga nanti saya akan juga terkenal di dunia per-YouTubean ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.